Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Vira Fariska, Didi Arianto, Nailis, masuk apa enggak? Enggak hadir. Kenapa? Pergi, Pak. Pergi. Oh ya. Kemudian Lukman, dia hadir. Alhamdulillah. Muridnya banyak sekali ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengulas pelajaran kemarin, mereview. Kemarin membahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Najis. Tentang najis. Najis itu ada berapa, Mas Didi? 3, Pak. Ada 3, benar sekali. Apa saja semuanya? Mughaladzah, mukhafafah, mutawasito. Benar sekali, tepuk tangan anak-anak. Kemudian pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang wudhu. Wudhu itu sangat penting sekali untuk kita lakukan. Pembelajaran pada pagi hari ini membahas wudhu, tujuannya yaitu agar kita bisa mempraktekkan wudhu dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi ya. Karena wudhu itu penting, karena untuk membersihkan diri kita, dan wudhu itu dilakukan ketika kita akan sholat. Sholat itu kan termasuk kewajiban kita. Ya, sholat itu bisa sah dan tidak sah dengan itu tergantung dengan wudhu. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang wudhu. Bapak akan memutarkan video, nanti dilihat semuanya ya, tutorialnya bagaimana. Ya, Pak. Benar sekali. Oh iya, ketika kita berwudu, ada yang wajib dilakukan atau rukun wudu, dan juga ada yang sunnah dilakukan. Kalau rukun wudu yang harus dilakukan, apa saja dulu? Anak-anak, rukun wudu yang wajib dilakukan yaitu yang pertama adalah niat. Jadi di dalam wudhu itu ada rukun, ada kesunatan wudhu. Rukun itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat wudhu, sedangkan kesunatan itu tidak wajib dilakukan. Jadi ketika kesunatan itu ditinggal, itu tidak apa-apa. Rukun-rukun wudhu yang pertama, Berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh. yang pertama tadi apa? Niat. Jadi yang pertama itu harus niat. Jadi karena semua perkara itu tergantung niatnya. Jadi kita harus niat terlebih dahulu. Kita niat wudhu. Jadi niatnya nawaidul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala. Apa tadi niatnya? Diulangi semuanya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membasuh muka. Jadi yang kedua itu membasuh muka. Itu aturannya tingginya itu dari mana biti roksi, yaitu tempat tumbuhnya rambut sampai dagu sini. Kemudian lebarnya itu dari kuping sampai kuping. Jadi pentolan kuping ini itu wajah yang dibasuh. Dan ketika membasuh wajah itu harus niat kebagian. Jadi ketika membasuh wajah niat masih dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, Kedua tangan sampai siku. yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ini rukun yang ketiga. Yang keempat,
Yang keempat tadi apa, Mbak Dia? Membasuh kaki. Salah sekali ya. Mas Didi, yang keempat apa? Lupa. Mengusap rambut. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Didi. Jadi rukun yang keempat yaitu mengusap kepala, mengusap rambut kepala. Jadi itu aturan aslinya itu mengusap, tidak membasuh. Perbedaan dari mengusap dan membasuh, kalau mengusap itu tidak, air itu tidak mengalir. Kalau membasuh itu air sampai mengalir, sampai basah. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Ini yang kelima. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Kalau sunnah wudhu, apa saja Bu Guru? Sunnah wudhu. Yang keenam yaitu tertib. Jadi harus melakukannya tadi harus secara urut. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Kemudian yang keempat mengusap bagian kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tertib. Jadi melakukan wudhu itu harus tertib, tidak diperbolehkan tidak tertib. Kalau tidak tertib nanti wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah nanti sholatnya juga tidak sah. Jadi kalau habis mengusap kepala, ya setelah itu harus mencuci kedua kaki. Tidak boleh habis mengusap kepala baru membasuh muka, tidak boleh. Kemudian ini tentang kesunatan-kesunatan wudhu. Tadi kan ada rukun wudhu, kemudian yang kedua yaitu kesunatan wudhu. Rukun wudhu itu sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat wudhu, wajib. Kalau ini kesunatannya Atau gerakan wudhu yang boleh atau tidak dilakukan yaitu pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudhu. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Ketiga, mencuci lubang hidung. Yang keempat, menyapu kedua telinga kita baik luar maupun dalam. Dan yang kelima adalah membaca doa selesai berwudu. Nah, itu tadi rukun dan sunnah. tadi di dalam video dijelaskan tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Tadi apa saja? Membaca basmalah, kemudian mencuci tangan, berkumur, menghisap air, keju. ya menghisap, terus berdoa. Jadi setelah wudhu itu berdoa, itu kesunatannya. Jadi itu kesunatan wudhu. Nah, berwudu. Kemudian Bapak di sini mau membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini Mas Lukman dan Mas Didi. Ini kelompok 1, dan Mbak Vira dan Mbak Diah ini kelompok 2. Nanti tugasnya mencatat untuk Mas ini kelompok 1, mencatat rukun wudhunya itu apa. Ada 6 tadi dicatat. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Dari Mbak kelompok 2 ini nanti mencatat kesunatan wudhu yang ada 5, nanti dipresentasikan ke depan. Ya silahkan catat ya. Sudah ya? Sudah. Saya mohon untuk kelompok 1 maju menjelaskan, mempresentasikan yang didiskusikan tadi. Silakan. Silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 1 akan mengulas lagi terkait video tadi tentang rukun-rukun wudhu. Jadi rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat, kemudian membasuh muka dan membasuh tangan.
Kemudian yaitu yang nomor 4 yaitu mengusap sebagian kepala. Ya. Kemudian yang nomor 5 yaitu membasuh kaki. Yang Dan keenam? yang terakhir yaitu tertib. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan duduk ya. Kemudian dari kelompok 2 mempresentasikan tentang kesunatan-kesunatan wudhu. Ya, Mbak Vira sama Mbak Diah. Ya, silakan. Sunah wudhu ada 5. Ya, yang pertama membaca bismillah, mencuci tangan, berkumur, yang keempat menghisap air dalam hidung, Ya. dan yang terakhir yaitu membaca doa Doa. setelah wudhu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan anak-anak. Silakan duduk. Jadi tadi sudah dipresentasikan ya tentang rukun wudhu, kemudian sunat wudhu. Di sini Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang rukun-rukun wudhu tadi. Itu sangat penting sekali kita ketahui, karena ketika rukun wudhu itu ada yang kita tinggal, maka wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Ketika sholat kita tidak sah, ya nanti akhirnya bisa diazab oleh Allah, dan akhirnya masuk kemana? Ke neraka atau surga? Ke neraka ya. Tadi rukun-rukun wudhu ada 6. Yang pertama tadi adalah niat, yang kedua yaitu membasuh muka, mengusap tangan, membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima yaitu membasuh kaki, yang keenam yaitu adalah tertib. Ya, benar sekali. Kemudian selain ada rukun-rukun wudhu, itu ada sunatan-kesunatan wudhu. Kesunatan wudhu itu adalah perkara yang bila ditinggal itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya wudhu tersebut. Kesunatan wudhu itu tadi ada 5. Yang pertama apa? Bismillah. Membaca basmalah. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Yang ketiga yaitu berkumur. Yang keempat menghirup air ke hidung. Yang kelima yaitu berdoa. Kemudian cukup sekian anak-anak penjelasan dari Bapak. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ada Pak. Ya, silakan Mbak Vira. Pak, rukun wudhu itu kan harus tertib. Ya, Nah, apabila ada seseorang saat melakukan wudhu dia lupa melakukan rukunnya, ya. itu terus di tengah-tengah wudhu dia baru ingat, itu harus mengulang dari awal atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika seseorang itu lupa atau ada yang ketinggalan dari rukun wudhu, maka dia harus mengulangi dari awal. Dari awal berarti dari niat. Jadi dia ada perkara yang ditinggal, contohnya itu mengusap kepala. Nah, maka dia kembali lagi pada niat. Kemudian setelah niat harus mencuci muka, membasuh tangan, dan selanjutnya dan seterusnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi tidak meneruskan, tidak, tapi mengulangi dari awal. Ya, paham ya Mbak Vira? Ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Cukup. Ya. Terima kasih. Nanti mohon untuk dikerjakan di LKS ini ya. Iya Pak. Nanti dibagi, itu ada 2 tugas, nanti dibagi. Besok dikumpulkan lagi ya. Ya Pak. Ya. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Baca hamdalah dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.